Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pambudi dari Stainu Kota Bumi, Lampung. Prodi PGMI di semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah filsafat umum yang berjudul Sejarah Lahirnya Filsafat Pendidikan. Yang pertama, hakikat pendidikan. Pada dasarnya, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang untuk atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Horney adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Dari beberapa pengertian menurut ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dan tidak dengan bantuan orang lain. Pendidikan dapat ditinjau dari dua segi. Pertama, segi sudut pandang. Masyarakat di mana pendidikan adalah pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, yang bertujuan agar hidup masyarakat tetap berlanjut. Dan yang kedua, dari sudut pandang individu, di mana masyarakat pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi dari dalam diri setiap individu. Hakikat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses interaksi kemanusiaan yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Selain itu, hakikat pendidikan juga mengarah pada asas-asas seperti yang pertama, asas pendekatan manusiawi atau humanistik. Yang kedua, asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan,
asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Poin yang kedua, sejarah filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai tindak ilmu pengetahuan atau the mother of science yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, baik masalah yang berhubungan dengan alam hingga masalah problematika dalam kehidupan. Di antara permasalahan yang dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan. Menurut John Dewey, seorang filosof Amerika, filsafat adalah teori umum dan landasan pertanyaan dan menyelidiki faktor-faktor realita dan pengalaman yang terdapat dalam pendidikan. Filsafat berkembang sesuai perputaran zaman. Paling tidak, sejarah filsafat lama membawa manusia untuk mengetahui cerita dalam kategori filsafat. Kategori filsafat spiritualisme kuno. Kira-kira 1200 sampai 1000 sebelum Masehi sudah terdapat cerita-cerita lahirnya Zarathustra dari keluarga Sapitama yang lahir di tepi sebuah sungai yang ditolong oleh Ahura Mazda dalam masa pemerintah raja-raja. Akhamania tahun 550 sampai 530 sebelum Masehi. Timur jauh yang termasuk dalam wilayah timur jauh ialah Cina, India, dan Jepang. Di India, berkembang filsafat spiritualisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Sedangkan di Jepang berkembang Shintoisme, begitu juga di Cina berkembang yaitu Taoisme dan Konfusianisme. Yang pertama, Hinduisme. Pemikiran spiritualisme Hindu adalah konsep karma, berarti setiap individu telah lahir kembali secara berulang-ulang dalam bentuk manusia atau binatang, hingga ia menjadi suci dan sempurna sebagai bagian dari jiwa universal atau reinkarnaisme. Yang kedua, Buddha. Pencetus ajaran Buddha adalah Siddhartha Gautama, kira-kira 563 sampai 483 sebelum Masehi. Sebagai ketidakpuasannya terhadap penjelasan para guru Hinduisme tentang kejahatan yang sering menimpa manusia. Setelah melakukan hidup bertapa dan meditasi selama 6 tahun, secara tiba-tiba menemukan gagasan yang kemudian menjadi dasar agama Buddha. Filsafat yang kemudian menjadi dasar agama Buddha, filsafat Buddha berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terliputi oleh sengsara yang disebabkan oleh cinta terhadap sesuatu yang berlebihan. Yang ketiga, Taoisme. Pendirinya adalah Lao Tse pada tahun 604 Masehi. Tulisannya mengandung makna filsafat adalah jalan Tuhan dan sabda Tuhan. Pengertian Tao dalam filsafat Lao Tse dapat dimasukkan dalam aliran spiritual. Menurut aliran-aliran filsafat India dan Tiongkok, spiritualisme berkaitan dengan etika. Yang keempat, yaitu Shinto. Shinto adalah salah satu kepercayaan yang banyak dipeluk masyarakat Jepang, yang mengandung nilai antara lain kreasi, generasi, pembangunan, hingga menjadi jalan hidup yang mengandung nilai optimisme. Di Timur Tengah, yang pertama yaitu Yahudi.
berasal dari nama seorang putra Yakub, Yahuda, putra keempat dari 12 bersaudara. 12 bersaudara inilah yang menjadi nenek moyang bangsa Yahudi, disebut bangsa Israel. Pemikiran-pemikiran filsafat Timur Tengah muncul sekitar 1000 sampai 150 sebelum Masehi. Tanda-tandanya ialah adanya penguraian tentang bentuk-bentuk penindasan moral dari monoteisme, peredaran kebenaran, dan bernilai tinggi. Yang kedua, Kristen. Pada pemikir atas kemajuan Kristen disebut zaman patristik. Pates berarti bapak, yaitu para bapak gereja. Zaman patristik adalah zaman Rasul pada abad pertama sampai abad ke-8. Para filosofis Kristen pada masa itu mempunyai identitas bervariasi dan mempunyai banyak aliran. Selanjutnya, Romawi dan Yunani atau antromonisme. Antromonisme merupakan sesuatu paham yang menyamakan sifat-sifat Tuhan atau pencipta dengan sifat-sifat manusia yang diciptakan. Paham ini muncul zaman patristik dan skolatik pada akhir zaman kuno atau zaman pertengahan. Filsafat barat dipengaruhi oleh pemikiran Kristian. Aliran-aliran filsafat yang mempunyai pengaruh yang sangat besar di Roma adalah yang pertama, epistemologi yang dimotori oleh Epicurus 341 sampai 240. Kedua, aliran Stoa yang dipelopori oleh Zani tahun 336 sampai 246. Dalam sejarah, filsafat Yunani dipakai sebagai penangkal sejarah filsafat barat karena dunia barat dalam alam pemikiran mereka berpangkal pada zaman pemikiran Yunani. Reaksi terhadap spiritualisme di Yunani merupakan suatu aliran filsafat yang mementingkan kerohanian lawan dari materialisme. Namun, ada beberapa filosof yang merasa kurang puas dengan aliran spiritualisme. Di antaranya tokoh Leukippos dan Demokritus tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa semua kejadian adalah materi. Kemudian lahir aliran rasionalisme. René Descartes menyatakan bahwa pusat segala sesuatu terletak pada dunia ratio, sementara lainnya adalah objeknya. Idealisme. Tokoh Plato tahun 427 sampai 372 sebelum Masehi. Ia adalah murid Socrates. Idealisme adalah sesuatu aliran filsafat yang menggunakan jiwa. Di sisi lain, filsafat idealisme Plato banyak memberikan pengaruh dan sumbangan dalam dunia pendidikan. Menurut Plato, pendidikan itu sangat penting, baik baginya selaku individu maupun sebagai warga negara. Materialisme merupakan aliran filsafat yang berisikan tentang ajaran kebendaan. Benda merupakan sumber segalanya. Aliran ini berpikiran sederhana. Bahkan, segala sesuatu yang ada di dalam ini dapat dilihat dan diobservasi, baik wujudnya, gerakannya, maupun peristiwanya. Tokoh aliran materialisme diantaranya adalah Leukippos dan Demokritus. Mereka berpendapat bahwa
Kejadian seluruh alam terjadi karena atom kecil yang mempunyai bentuk dan bertubuh. Jiwa pun dari atom kecil yang mempunyai bentuk bulat dan mudah bereaksi untuk mengadakan gerak. Rasionalisme. Pelopor aliran rasionalisme adalah René Descartes. Tahun 1595 sampai 1650. Ia juga penggerak dan pembaru pemikiran modern abad ke-17. Menurutnya, sumber pengetahuan yang dapat dijadikan protokol dan dapat diuji kebenarannya adalah rasio. Sebab pengetahuan yang berasal dari proses akal dapat memenuhi syarat-syarat ilmiah. Filosof Blaise Pascal tahun 1632 sampai 1662 juga menyatakan bahwa akal adalah tumpuan utama dalam menjalani pengetahuan untuk menemukan kebenaran dan dapat memberikan kemampuan dalam menganalisis bahan atau objek. Pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan, lahirnya filsafat Yunani abad ke-16 sebelum Masehi. Pada masa ini, keterangan-keterangan mengenai alam semesta dan penghuninya masih berdasarkan kepercayaan. Masa pra-Sokrates diwarnai pula oleh munculnya kaum sofisme. Kaum sofis pertama di Athena. Sofis berasal dari kata sophos yang berarti cendekiawan. Aliran sofis dipelopori oleh Protagoras. Menurut kaum sofis, manusia menjadi ukuran kebenaran. Tidak ada kebenaran yang berlaku secara universal. Kebenaran hanya berlaku secara individual. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Sokrates tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Sokrates lahir di Athena, merupakan putra seorang pemahat dan seorang bidan yang tidak begitu dikenal, yaitu Sophonikus dan Panearet. Prinsip dasar pendidikan menurut Sokrates adalah metode dialektis. Metode ini digunakan Sokrates sebagai dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seorang berpikir cerdas, cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Pemikiran filsafat, pemikiran menurut Plato, tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato dilahirkan dalam keluarga aristokrasi di Athena, Serikat 427 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Periksen. Menurut Plato, pendidikan itu sangat perlu, baik bagi dirinya selaku individu maupun sebagai warga negara. Demikian yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah filsafat umum. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.